Shalom pemirsa spiritual mission dimanapun saudara berada saat ini, dan seluruh jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Doa dan harapan saya semua diberkati dengan kesehatan, damai sejahtera, dan kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah senantiasa menyertai hidup kita semuanya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Matius 25 ayat 34 mulai. Kita baca sampai ayat yang ke-36. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat 35 dan 36, saudara ini bicara bagaimana yang disebut dengan ibadah faktual, ibadah karya. Saudara, ada dua ibadah, satu yang namanya ibadah ritual kalau kita ada di gedung gereja dalam ibadah-ibadah hari Minggu, kebaktian-kebaktian umum, saudara, dan ibadah-ibadah kategorial, saudara, bentuknya apapun, saudara, itu adalah masuk kategori ibadah ritual. Tapi ada satu lagi yang mesti perlu dikembangkan, yang jarang disinggung ini, saudara, yang saya menggunakan istilah dengan ibadah faktual, ibadah karya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan pada masa akhir zaman? Lihat yang Tuhan lihat, yang Tuhan perhatikan di sini. Saudara, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Hari-hari ini, saudara, di dalam situasi kondisi yang seperti ini, situasi yang sulit, pandemi yang kita nggak pernah tahu sampai kapan ini akan berakhir, akan selesai, membuat sebuah sejarah yang baru buat gereja secara khusus, di mana kita sulit untuk melakukan ibadah-ibadah ritual di gereja sekarang. Dan adalah yang kita lakukan ibadah-ibadah secara online, di mana umat ada di rumah masing-masing. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di satu sisi kita menjadi terbatas. Bersyukur buat gereja yang mempunyai fasilitas, sarana, saudara, alat untuk bisa menyiarkan pelayanan lewat online, saudara, live streaming. Tetapi bagaimana dengan gereja yang tidak punya alat-alat semacam itu, saudara? Dan situasi kondisinya juga tidak memungkinkan untuk bisa mereka melakukan ibadah di gereja. Nah, di sisi yang lain, saudara, kita mau melakukan aktivitas di luar juga semacam terancam dengan kondisi COVID-19 ini. Saudara, kita ada dalam situasi yang seperti ini. Nah, yang mesti kita lakukan di sisi yang lain, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang mesti dikembangkan adalah apa yang disebut dengan ibadah faktual. Di luar sana sudah ada orang yang jauh lebih membutuhkan daripada kita hari-hari ini. Di luar kita sana itu ada banyak orang yang saat ini sedang lapar. Di luar sana ada banyak orang yang saat ini sedang kehausan. Di luar sana saat ini ada banyak orang yang membutuhkan pekerjaan. Di luar sana saat ini ada yang orang membutuhkan penghasilan. Di luar sana ada banyak orang sakit yang membutuhkan lawatan, yang membutuhkan obat, yang membutuhkan perhatian, yang membutuhkan uluran tangan kita. Inilah adalah waktunya, saudara, buat saudara dan saya, buat anak-anak Tuhan, buat gereja Tuhan, buat jemaat umat Tuhan ini, saudara, untuk kita menunjukkan, saudara, untuk kita melakukan apa yang disebut dengan ibadah faktual, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah, seperti apa yang tertulis di dalam Roma 12 itu ayat 1, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mempersembahkan hidupmu, apa yang kau punya. Hidup kita aja dituntut oleh Tuhan untuk dipersembahkan. Apalagi untuk tenaga kita, apalagi untuk perhatian kita, apalagi untuk kasih kita, apalagi untuk belas kasihan kita kepada sesama kita, apalagi hanya untuk sepiring nasi, untuk 2 piring nasi, buat orang-orang tertentu 10 piring nasi juga belum apa-apa. Di luar sana ada banyak orang yang saat ini sekali lagi dalam kondisi seperti ini yang membutuhkan lawatan kita, saudara. Dalam hal ini lawatan Tuhan pasti, tapi melewat saudara dan saya. Saudara, lihat kiri kananmu, lihat sekitarmu, lihat sekelilingmu, saudara. Ada orang yang saat hari ini mereka lapar. Saudara,
kita bisa membagikan satu piring nasi kita buat mereka yang lapar, sehingga mereka tidak menjadi kelaparan. Di luar sana saat ini, saudara, ada orang yang sedang mengalami insomnia. Mereka membutuhkan makanan, mereka membutuhkan obat-obatan, saudara. Di mana kita yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa mengeluarkan tangan untuk menolong mereka, membantu mereka, meringankan beban mereka. Hari-hari ini mereka ada yang saat ini sedang putus asa. Mereka membutuhkan saudara dan saya untuk memberikan kekuatan semangat, memberikan pengharapan yang baru di dalam hidup mereka lewat saudara. Hari-hari ini, saudara, ada banyak orang yang sedang susah hatinya karena situasi yang sulit, cari makan yang susah, pekerjaan yang susah karena mereka telah di PHK. Ada banyak perusahaan-perusahaan saat ini mengurangi tenaga kerja. Mungkin itu adalah saudara. Dan saat inilah kita mesti mengulurkan untuk menguatkan, menghibur mereka, memberikan dan mencari jalan solusinya untuk menolong dan membantu mereka. Sehingga mereka yang kesulitan, mereka yang saat ini sedang menangis, mereka yang saat ini sedang bersedih hati, lewat hidupmu, saudara, mereka mendapatkan penghiburan, kekuatan, semangat, dan harapan yang baru. Tuhan memakaimu hari-hari ini. Ini momentum yang terbaik untuk engkau menyatakan ibadah faktual di hadapan Tuhan dan bagi sesama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati buat kita semuanya. Semangat terus untuk terus tetap melayani Tuhan. Persembahkanlah hidup tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pada saat ini. Terus berkati seluruh jemaat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun, seluruh pemirsa Spiritual Music. Tuhan, pakailah mereka menjadi kepanjangan dari Tuhan. Pakailah setiap anak-anak-Mu. Hari-hari ini memang situasi kondisinya yang sulit, tapi ini adalah kesempatan yang terbaik buat setiap anak-anak Tuhan menyatakan ibadah faktualnya di hadapan Tuhan dan bagi juga sesamanya, sehingga lewat anak-anakmu, lewat jemaatmu, lewat gerejamu, mereka menjadi terang berkat yang nyata dalam kehidupan mereka. Mereka bisa memberi makan kepada yang lapar, mereka bisa memberi air yang bagi yang haus, mereka bisa memberikan kekuatan bagi yang lemah, mereka bisa menghibur bagi yang susah hatinya, mereka bisa memberikan pengharapan yang baru bagi yang putus asa hari-hari ini. Mereka memberikan kekuatan, semangat, antusias yang baru bagi saat ini anak-anak, orang-orang sesama kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan. Terima kasih Bapa, peliharakan seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu di dalam kasih anugerah-Mu yang berlimpah-limpah, lindungi, jagai, dan sekali lagi pakai mereka di dalam waktu-waktu ini dengan hebat, dengan luar biasanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh pemirsa dimanapun saudara berada. Sekali lagi, doa dan harapan saya terus menyertai saudara. Sampai bertemu pada kesempatan yang akan datang. Amin.